di SPDI, saya guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lebuhan Batu Utara. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi bi nuri hidayatika kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada hari ini, semoga doa kita pada hari ini diijabah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Haris, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak Bu, hadir semua Bu. Alhamdulillah, sudah sehat semua ya. Yang laki-laki apakah sudah rapi pakaiannya? Sudah dimasukkan? Sudah. Alhamdulillah. Coba lihat sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah tolong di ya. Sudah ada? Sudah bersih. Adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada. Apakah itu? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Allah memerintahkan kita untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dengan berbuat baik kepada orang tua dan guru, dan jangan berkata yang kata yang tidak baik, yang kasar kepada orang tua. Apakah hari ini kalian sudah pagi-pagi sebelum sekolah sudah minta izin kepada orang tua? Sudah. Sudah salaman? Sudah. Merupakan satu perbuatan baik kepada orang tua. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengimplementasikan hafalan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Dan hadis tentang perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kedua, siswa dapat menyebutkan makna mufradat dari Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Dan hadis tentang perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dan hadis tentang perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. 4. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi yang baru yaitu menghindari pergaulan bebas dan zina. Dengan materi ini kita akan membentuk kelompok diskusi. Jadi anak-anak sekalian, silakan kalian bentuk kelompok diskusi kalian masing-masing.
perbuatan yang kami kucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas cambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi dua bagian. Pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Ada dua cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi,
dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh dan solihah. Sebab teman yang soleh dan solihah. Nah, itu dia tadi video yang akan kita diskusikan. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok akan saya berikan satu kertas yang ada pertanyaannya dan juga kartu warna berisi jawaban untuk kalian pasangkan di depan papan tulis ini. Kalian susun dengan rapi, ya. Kemudian setelah itu diskusikan dan nanti setiap kelompok mewakili satu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya.
Baik, waktu diskusi telah selesai, maka silakan kelompok maju untuk menyusun jawaban di papan tulis. Kelompok pertama silakan maju. Kelompok kedua silakan. Ayo. Temannya langsung biar cepat siap. Ya. Langsung dibuka aja biar lama ya. Baik. Ya. Apa sih? benar, alhamdulillah. Ternyata kalian sudah memahami materi larangan bergaul bebas dan zina. Untuk memperjelas lagi, maka setiap kelompok diharapkan ke depan satu orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Dianggap sebagai hal yang biasa dengan alasan bisnis, meeting, belajar, dan kelompok atau lain-lain. Padahal itu sangat berbahaya dan berpotensi untuk bisa menimbulkan fitnah dan mengundang setan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Mari bersama-sama kita beri aplaus untuk mereka.
kelompok kami, yaitu yang pertama kandungan ayat Al-Isra ayat 32. Larangan mendekati zina. Zina adalah perbuatan keji serta jalan yang buruk. Yang kedua akidah. Zina adalah dosa besar yang melanggar perintah Allah. Yang ketiga ibadah. Menjauhi perbuatan yang mengarah pada zina merupakan bentuk kekuatan kepada Allah. Yang keempat akhlak. Zina merusak martabat diri dan masyarakat serta menimbulkan dampak negatif pada keluarga. Yang kelima hukum. Zina dilarang dalam syariat Islam dan ada saksinya. Yang keenam, sejarah. Ayat ini adalah dasar hukum Islam mengenai larangan zina. Yang ketujuh, sains dapat menyebabkan penyakit menular atau seksual. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk mereka. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami yang pertanyaannya, tuliskan Quran Surah An-Nur ayat 2 dan jelaskan kandungan Surah An-Nur bagi pezina yang belum menikah dan anjuran agar hukuman disaksikan oleh orang beriman. Yang kedua, akidah, mentaati perintah Allah dan tanda keimanan. Yang ketiga, ibadah, melaksanakan hukum syariat adalah bagian dari ibadah. Yang keempat, akhlak, keadilan dalam menegakkan hukum penting untuk menjaga moral. Yang kelima, hukum cambukan bagi pezina yang belum menikah. Yang keenam, sejarah, ayat ini menetapkan salah satu bentuk hukum syariat Islam. Yang ketujuh, sains, tidak relevan secara langsung dengan sains. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3. Jawabannya sangat bagus. Mari kita beri aplaus bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pada kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32, larangan mendekati perbuatan zina termasuk hal-hal yang mengantarkan pelakunya kepada kemungkinan berbuat zina. Di antaranya adalah melihat aurat, mendengar hal-hal yang mengundang hawa nafsu, membicarakan hal-hal yang mengarah zina, pergaulan bebas dan khalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Mendekati atau melakukan hal-hal yang mengarah ke zina saja diharamkan, apalagi melakukan zina sudah pasti sangat diharamkan. Sekian jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 4. Kita beri aplaus bersama. Baik, setelah kita menyaksikan video, kemudian mendiskusikan dan mempresentasikannya, ini alhamdulillah sungguh sangat baik ya pemenang kalian. Maka ada pun refleksi yang kita dapat dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang larangan pergaulan bebas dan zina, bahwa Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 menyatakan janganlah engkau mendekati zina. Jadi mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Jadi jangan dekati, apalagi melakukan. Kemudian hukuman bagi orang yang melakukan zina, bagi orang yang belum pernah menikah adalah 100 kali cambukan, dan bagi yang sudah menikah adalah dirajam sampai mati. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya? Saya Bu, kenapa sih zaman sekarang masih banyak orang berpacaran? Padahal di Quran Surah Al-Isra sudah dijelaskan oleh Allah berpacaran itu tidak boleh. Satu pertanyaan yang bagus. Kenapa sih Bu zaman sekarang banyak orang yang berpacaran, padahal dalam Al-Quran Allah melarang orang pacaran, mendekati zina? Yang pertama, ada yang tahu kenapa banyak sekarang orang yang berpacaran? Ada yang tahu? Saya Bu, iya, apa itu? Karena kurangnya iman. Iya, ada lagi? Iya, Karena kurangnya ilmu. ada lagi yang tahu kenapa? Apa itu? Karena kurangnya pengawasan orang tua. Iya. Ada lagi? Ya, yang pertama karena kurangnya iman, ya. Karena kurang iman,
melakukan hal-hal tidak baik, kurang kontrol ya, berteman dengan siapa, melakukan apa, bagaimana di luar, orang tua tidak peduli, kurang pengawasan mungkin karena sibuk atau memang tidak peduli dengan anaknya ya. Kemudian apa lagi? Karena teknologi. Dengan canggihnya alat teknologi zaman sekarang bisa mencari informasi dengan hitungan detik. Di mana-mana kamu berada bisa melihat informasi di luar sana. Gambar-gambar yang berbau pornografi, berteman dengan orang yang tidak baik. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, kami kan Bu, ini kan Bu remaja. Jadi bagi kami yang remaja kayak gini Bu, apa cara yang paling tepat untuk menghindari zina atau berpacaran? Ya, pertanyaan yang bagus. Bagi anak remaja seperti kalian, yang pertama tadi sudah kita lihat di video ya, itu ada harusnya berkumpul dengan orang-orang soleh, mencari teman-teman yang baik. Tapi dari rumah harus dikuatkan dengan agama yang kuat. Itu tadi kontrol dari orang tua, mendidikkan akidah yang kuat kepada anaknya. Kemudian cari Al-Quran dan buku-buku pengetahuan sehingga tidak mudah terpengaruh dengan kegiatan yang tidak baik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu semua yang Ibu sayangi, sayangilah dirimu ya dan keluargamu, jaga harkat martabat dirimu ya, jangan sampai terjatuh kepada perbuatan zina. Banyak-banyaklah dalam hal kebaikan, banyak mencari ilmu, semangat ya, masa depan masih ada. Jangan jatuhkan dirimu dalam hal-hal yang tidak baik sehingga kamu merugi. Cita-cita kamu belum tercapai, kamu tidak jadi apa-apa. Maka jadi orang yang sukses dengan banyak belajar, jaga harkat martabat diri dan orang tua. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.